Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapiani Pasibuan dengan NPM 23082601189. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai blood hematopoiesis atau hematopoiesis darah pada blok MBOHC semester antara. Pada meme ini saya akan membahas definisi hematopoiesis, lokasi terjadinya hematopoiesis, hematopoietic stem cell atau HSC, proses pembentukan sel darah, regulasi hematopoiesis, bone marrow decay, tahap maturasi, serta relevansi klinisnya. Oke, langsung saja kita masuk pertama pada definisi hematopoiesis. Jadi, hematopoiesis ini adalah proses fisiologis pembentukan dan perkembangan seluruh sel darah dari hematopoietic stem cell atau HSC. Proses ini berlangsung secara terus-menerus untuk mempertahankan jumlah dan fungsi sel darah sesuai kebutuhan tubuh. Sel darah yang dihasilkan meliputi eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Nah, jadi konsep utama hematopoiesis ini adalah bagaimana satu jenis sel induk atau stem cell dapat menghasilkan berbagai jenis sel darah yang memiliki fungsi berbeda-beda. Oke, selanjutnya kita masuk kepada lokasi dari hematopoiesis, site of hematopoiesis. Lokasi dari hematopoiesis ini berubah sesuai dengan perkembangan manusia. Pada tahap embrionik awal, yolk sac, pembentukan sel darahnya terjadi di yolk sac atau kantung kuning telur. Kemudian selama perkembangan janin, hematopoiesis berpindah terutama ke hati dan juga limpa pada usia 6 minggu sampai 5 bulan. Setelah lahir, lokasi utama hematopoiesis adalah sumsum tulang belakang atau bone marrow, mulai dari usia 5 tahun sampai ke usia dewasa. Nah, pada orang dewasa, hematopoiesisnya terutama berlangsung di red bone marrow, terutama pada tulang-tulang seperti sternum iga, vertebra pelvis, tengkorak, serta bagian proksimal dan humerus. Pada kondisi tertentu seperti anemia berat, pembentukan sel darah dapat kembali terjadi di luar sumsum tulang. Kondisi ini disebut sebagai extramedullary hematopoiesis yang terutama di hati dan juga limpa. Oke, kita masuk ke HSC, hematopoiesis stem cell. HSC merupakan sel induk yang memiliki dua karakteristik utama, yaitu self renewal dan juga multipotensi. Self renewal berarti HSC mampu memperbanyak dirinya sendiri sehingga persediaan sel induk tetap terjaga. Sedangkan multipotensi berarti HSC mampu berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel darah. HSC berada di dalam lingkungan khusus di sumsum tulang belakang yang disebut bone marrow niche. Dari HSC inilah nantinya terbentuk dua jalur utama, yaitu myeloid lineage dan lymphoid lineage. Lalu kita masuk ke proses and cell lineage. Ini adalah merupakan bagian utama yaitu proses dan jalur pembentukan sel darah. Pertama, HSC ini, hematopoietic stem cell ini atau sel induk, akan berdiferensiasi menjadi dua kelompok progenitor utama. Yang pertama itu adalah common myeloid progenitor atau CMP. Yang kedua adalah common lymphoid progenitor atau CLP. Nah, dari CMP akan terbentuk beberapa jenis sel darah yaitu megakarosit yang kemudian menghasilkan platelet atau trombosit, kemudian eritroid progenitor yang berkembang menjadi eritrosit atau sel darah merah. Lalu ada juga granulosit progenitor yang menghasilkan tiga jenis granulosit yaitu neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Nah, CMP juga dapat menghasilkan monosit yang kemudian dapat berdiferensiasi menjadi makrofag di jaringan. Sementara itu, CLP akan menghasilkan berbagai jenis limfosit. CLP berkembang menjadi sel progenitor B limfosit, T limfosit, NK sel. Nah, B limfosit berperan penting ini sebagai imunitas humoral. T limfosit berperan dalam imunitas seluler. Sedangkan NK sel berperan dalam menghancurkan sel yang terinfeksi
atau mengalami perubahan abnormal. Jadi dia ini membunuh sel-sel yang abnormal seperti sel kanker. Jadi secara sederhana HSC ini menjadi CMP menghasilkan eritrosit, trombosit, granulosit, dan juga monosit. Sedangkan HSC yang kemudian berdiferensiasi menjadi CLP menghasilkan B limfosit, T limfosit, dan juga NK sel. Jadi produk utamanya itu adalah eritrosit, leukosit, granulosit, monosit, limfosit, dan juga platelet. Proses hematopoiesis juga harus dikontrol secara ketat agar produksi sel darahnya ini sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kita masuk ke regulasi dari hematopoiesis. Nah, salah satu regulator utamanya itu adalah hematopoietic growth factor atau sitokin. Ini dia. Contohnya adalah eritropoietin EPO. EPO terutama merangsang produksi eritrosit dan terutama diproduksi oleh ginjal sebagai respon terhadap kondisi hipoksia. Kemudian terdapat trombopoietin atau TPO yang berperan dalam merangsang produksi dan pematangan megakariosит sehingga meningkatkan produksi trombosit. Lalu GCSF ini terutama merangsang produksi dan mematangkan neutrofil. Lalu GMCSPF ini untuk merangsang perkembangan progenitor, granulosit dan monosit. Kemudian terdapat MCSF yang berperan dalam perkembangan monosit dan makrofag. Lalu selain sitokin, hematopoiesis juga dipengaruhi oleh hormon, transcription faktor, dan kondisi mikroenvironment sumsum tulang. Nah, beberapa transcription faktor yang berperan antara lain seperti GATA1, PU1, RUNX1, CEBP alpha, Ikaros. Faktor-faktor tersebutlah yang membantu menentukan arah diferensiasi sel darah. Oke, selanjutnya kita masuk ke microenvironment atau bone marrow decay. Bone marrow decay ini disebut juga sebagai microenvironment sumsum tulang. Nah, bone marrow decay ini merupakan lingkungan khusus yang menyediakan berbagai sinyal bagi HSC. Lingkungan ini terdiri dari berbagai komponen seperti stromal cell, endothelial cell, osteoblast, makrofag, pembuluh darah, dan matriks ekstraseluler. Nah, bone marrow decay ini membantu mempertahankan HSC dalam kondisi tertentu, seperti mendukung kelangsungan hidupnya, serta mengatur self-renewal dan differentiation. Jadi, HSC tidak bekerja secara sendiri, namun lingkungan sekitarnya memberikan sinyal yang menentukan apakah HSC akan tetap mempertahankan sifat stem cell atau berdiferensiasi menjadi sel darah tertentu. Itulah disebut dia microenvironment bone marrow. Lalu kita masuk ke stase maturasi atau secara tahap maturasi sel darah, yaitu pematangan. Nah, secara umum prosesnya ini dimulai dari hematopoietic stem cell, kemudian menjadi multipotent progenitor, dilanjutkan menjadi committed progenitor, kemudian prekursor atau blast, dan akhirnya menjadi mature blood cell. Jadi sel darah merah yang sudah mature, yang sudah jadi, yang sudah dewasa. Nah, seiring proses diferensiasi, kemampuan proliferasi sel umumnya semakin berkurang. Nah, sebaliknya, karakteristik dan fungsi khusus dari sel tersebut semakin berkembang. Nah, contohnya pada eritropoiesis, sel progenitor akan mengalami beberapa tahap pematangan hingga akhirnya menghasilkan eritrosit yang matang. Nah, proses yang sama juga terjadi pada pembentukan leukosit dan juga trombosit dengan jalur diferensiasi masing-masing. Yang pasti ini semua itu termasuk ke dalam daripada tahap maturasi sel darah. Oke, selanjutnya pada clinical relevance, hematopoiesis memiliki hubungan yang sangat penting dengan berbagai penyakit. Contohnya, jika produksi eritrosit terganggu, maka terjadinya anemia. Jika produksi leukosit terganggu, dapat terjadi leukopeni
Sedangkan produksi leukosit yang abnormal atau berlebihan menyebabkan leukositosis. Nah, pada gangguan trombosit dapat menyebabkan trombositopenia atau sebaliknya ke terlalu banyak produksi trombosit menyebabkan trombositosis. Nah, ada juga beberapa penyakit yang berhubungan dengan gangguan hematopoiesis antara lain seperti aplastik anemia, iron deficiency anemia, leukemia, Myelodysplastic Syndrome atau MDS, dan Myeloproliferative Neoplasma atau MPN. Nah, karena itu mengenai hematopoiesis memahami pemahaman tentang hematopoiesis sangat penting dalam memahami mekanisme penyakit darah, diagnosis, terapi, hingga hematopoietik stem cell transplantasi. Oke, mungkin itu saja sebagai kesimpulan. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan seluruh sel darah dari hematopoietic stem cell. Proses ini terutama berlangsung di sumsum tulang pada orang dewasa. HSC ini memiliki kemampuan self-renewal dan juga multipotensi. Kemudian berdiferensiasi menjadi dua jalur utama yaitu myeloid lineage dan lymphoid lineage. Myeloid lineage menghasilkan eritrosit, trombosit, granulosit, dan monosit, sedangkan lymphoid lineage menghasilkan B limfosit, T limfosit, dan NK sel. Hematopoiesis dikontrol oleh sitokin dan juga growth factor, hormon, transcription factor, serta bone marrow decay. Regulasi yang tepat diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan jumlah dan fungsi sel darah. Nah, mungkin demikian penjelasan mengenai blood hematopoiesis. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membentuk mind map ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sebagai kesimpulan tadi adalah HSC ini adalah sebagai sel induk yang diproduksi di sumsum tulang belakang untuk keberlangsungan hematopoiesis pada organ-organ untuk pembentukan dan juga pematangan sel darah merah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata yang saya ucapkan. Saya tutup. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.